mata kuliah eh, Medlit ya, metode penelitian ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali, meresume kembali apa yang harus Anda lakukan untuk waktu 7 hari ya. Berarti sekarang udah tanggal 13, tanggal 20 terakhir ditaruh di drive. Nanti untuk PC-nya mohon menaruh semua tugas di drive. Tanggal 20 terakhir, lebih dari itu tidak kita hitung eh, mengumpulkan ya. Oke. Eh, Pertama terkait dengan judul ya. Judul itu harus singkat, jelas, dan padat, tidak menimbulkan interpretasi. Cek lagi judulnya, apakah sudah singkat, jelas, padat, tidak menimbulkan interpretasi. Kemudian juga telusuri di Google sudah ada yang menulis judul itu atau belum, ya supaya tidak terjadi eh, duplikasi. Itu yang pertama terkait dengan judul. Jadi gunakan istilah yang standar, tidak multi interpretasi. Misalkan ya Anda mau berbicara mengenai racun ular gitu. Nah, bisa juga menggunakan bisa ular atau racun ular. Standarnya adalah racun, misalkan gitu ya. Jadi gunakan istilah yang standar dan tidak menimbulkan interpretasi. Kemudian dari judul itu ketahuan sebenarnya isi dari proposal ini apa gitu. Dari judul itu kita sudah punya bayangan. Oke, terus berikutnya bab satu. Bab satu itu berisi latar belakang. Latar belakang itu menjawab pertanyaan apa dan mengapa. Nah, di latar belakang itu harus menuliskan referensi yang sudah Anda baca. Jadi di situ menunjukkan kalau Anda orang yang suka membaca, itu ada di latar belakang dituliskan. Semua hal yang sudah Anda baca. Nah, kemudian kutipan. Kutipan kalau berasal dari buku itu adalah dari buku atau dari penerbit ya, itu Anda tulis kutipan tahunnya, tahun buku itu diterbitkan. Itu. Kemudian kalau kutipan, model kutipannya terserah bebas, tapi yang paling umum di matematika adalah nama pengarang sama tahunnya. Itu ya untuk buku ataupun jurnal. Oke. Kemudian setelah latar belakang ada rumusan masalah. Rumusan masalah inilah nanti yang akan dibahas di pembahasan dan dicari jawabannya. Rumusan masalah. Rumusan masalah menggunakan kalimat yang jawabannya berupa analisis, bukan jawabannya berupa ya dan tidak. Ya, jadi usahakan rumusan masalah menggunakan kata tanya yang jawabannya berupa analisis, bukan jawabannya ya dan tidak. Setelah setelah permasalahan, kalau memang diperlukan ada pembatasan masalah. Misalkan judul Anda adalah analisis jumlah penumpang Transjakarta tahun 2024, misalkan gitu. Nah, ternyata tidak semua halte Transjakarta punya data dan Anda terbatas datanya hanya ada yang ada di Jakarta Timur, maka di pembatasan ditulis data yang akan disajikan hanya yang berasal dari Jakarta Timur. Jadi pembatasan masalah itu ya. Nah, terus setelah pembatasan masalah ada yang namanya tujuan. Jadi tujuan Anda menulis itu untuk apa?
Nah, itu harus disampaikan tujuan penulisan. Setelah tujuan, manfaat. Nah, manfaat penulisan ini untuk diri penulis apa, untuk orang lain apa. Anda tuliskan di situ. Ya, gunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kemudian tidak menimbulkan multi interpretasi. Bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia yang benar dan baik, berarti tidak memulai kata dengan kata sambung misalkan, gitu ya. Terus satu alinea, satu paragraf, satu alinea ada berapa pokok pikiran, satu paragraf ada berapa pokok pikiran, segala macam itu diterapkan. Oke, untuk bab satu ini ada yang ditanyakan? Oke, enggak? Kalau enggak ada, sekarang ke bab 2. Bab 2 adalah kajian teori matematika dari judul. Jadi kajian teori matematika dari subjek penelitian, bukan sembarang kajian teori. Jadi misalkan Anda mau menulis mengenai keputusan warga DKI dalam memilih calon gubernur tahun 2024-2029 misalkan gitu. Nah, di situ Anda bisa saja menulis dari sudut pandang non-matematik. Misalkan dari sudut pandang pengambil kebijakan. Oh ya, orang Jakarta itu ketika memilih gubernur yang diperhatikan apa saja sih? Track recordnya, perilakunya, janji-janjinya, misalkan seperti itu. Nah, kalau Anda nulis seperti itu, berarti Anda akan cocok ke sarjana sosial politik, sarjana kebijakan publik, gitu. Nah, kalau sudut pandang matematikanya adalah bagaimana orang itu mengambil keputusan. Apakah Anda pakai AHP, Anda pakai Bayesian, Anda pakai ya MES dan seterusnya, ya terserah. Tapi sudut pandangnya matematika. Jadi di bab 2 itu semua kajian teori harus dikaitkan dengan sudut pandang matematika. Contoh, misalkan Anda akan menulis mengenai penjualan produk baru handphone, misalkan gitu. Nah, terus Anda menulis di situ definisi handphone, terus Anda menulis merek-merek handphone, terus supaya kelihatan matematika Anda menulis jumlah yang dipasarkan, jumlah pembeli. Nah, kalau Anda melakukan seperti itu, bab 2-nya tidak benar. Berarti itu sudut pandangnya bukan sudut pandang matematika. Nah, kalau sudut pandang matematika seperti apa? Berarti Anda harus menulis penjualan suatu produk. Itu berarti fungsi. Produk itu dijual berdasarkan apa? Berdasarkan harga. Berarti jumlah produksi dianggap sebagai fungsi dari harga. Q sama dengan FP. Q-nya kuantitas, P-nya price. Price-nya itu apa saja? Biaya promosi, biaya produksi, biaya distribusi, pajak, dan seterusnya. Jadi ada P1, P2, P3. Oh ya, jadi sudut pandang matematika untuk pemasaran produk baru, Anda punya Q sama dengan P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Itu dari sudut pandang matematika. Gitu ya. Nah, terus produk baru. Oh, produk baru itu apa sih? Eh, produk yang begini, begini, begini ini. Nah, variabel produk ini yang Anda tulis. Terus bagaimana katakanlah variabel V1, V2, V3, V4 ini berpengaruh terhadap suatu produk itu diluncurkan atau tidak. Itu ya. Sudut pandangnya seperti itu. Kemudian misalkan penjualan, keputusan
Terus lagi misalkan Anda mau menulis mengenai brand switching, bagaimana seseorang itu akan berpindah ke lain hati terkait dengan komputer, terkait dengan eh, layanan elektronik, perbankan elektronik, misalkan gitu, brand switching, ganti merek, itulah. Nah, kalau Anda mau nulis seperti itu, silahkan. Tetapi harus melalui sudut pandang matematika. Artinya sudut pandang matematikanya seperti apa? Oh ya, kapan sih orang itu memutuskan akan pindah merek, ganti merek? Berarti ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang akan brand switching itu apa saja, sehingga Anda bisa menuliskan di situ secara matematis faktor yang mempengaruhi. Jadi Anda punya Y sama dengan Fx. X-nya apa saja? Anda anggap itu sebagai fungsi matematis. Jadi formulasi matematis tidak sekedar rumus ataupun angka, tetapi makna dari apa yang diformulasikan. Itu untuk bab 2-nya. Nah, bab 2 ini, kalau Anda menulis bab 2 tanpa sudut pandang matematika, maka saya anggap Anda tidak qualified menulis proposal. Jadi proposalnya layak tidak disetujui. Kenapa? Karena Anda mahasiswa matematika, maka yang ditulis harus berbau matematika, harus berisi matematika, kontennya matematika, bukan yang lain. Kalau Anda ngeyel, tipe yang ngeyel, boleh nggak kalau yang lain? Silahkan, tapi mungkin saya sarankan Anda pindah prodi. Itu ya. Tapi kalau Anda tetap di matematika, terus nulisnya yang nggak berbau matematika, karena nanti kalau lulus mau jadi politisi, itu ya, silahkan. Tapi saya sebagai penanggung jawab kuliah, sebagai dosen yang ngajar, ya saya berhak juga untuk tidak setuju atas kemauan Anda. Oke, tuh yang terus bab 1, bab 2. Berikutnya ini opsi. Silahkan Anda yang mau, silahkan yang enggak untuk menulis bab 3. Karena dari bab 3 akan ketahuan sebenarnya mau Anda itu apa dari skripsi itu. Jadi skripsi atau penelitiannya akan ketahuan goalnya, tujuannya itu dari bab 3. Nah, dari situ saya akan melihat siapa yang ketika menulis itu punya tujuan, punya arahan, tidak sekedar asal-asalan. Ingat ya bahwa yang saya sampaikan ini sudah berkali-kali disampaikan. Kemarin saya sudah ngobrol sama Bu Eti, juga ternyata Bu Eti katanya juga menyampaikan hal yang sama. Jadi saya harap itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Ya, Uh, saya kan kemarin baru di-review tentang judul sama rumusan masalah ya, Pak. Yang kajian teorinya belum, Pak. Nah, judul judul saya itu kan kemarin itu pemodelan perilaku pemegang polis pada asuransi jiwa dengan metode Markov Chain. Lalu rumusan masalahnya bagaimana model Markov dapat digunakan untuk transisi status pemegang polis, dan yang kedua, bagaimana memahami perilaku pemegang polis dalam pembayaran premi. Didasarkan pada referensi Markov Chain Modeling of Policyholder in Life Insurance and Pension. Nah, yang ingin saya tanya, Pak, uh, gimana review Bapak tentang kajian teori berikut, Pak? Yang pertama itu saya masukkan asuransi jiwa. Kemudian yang kedua perilaku pemegang polis dalam pembayaran premi.
Kemudian yang ketiga itu ada ruang probabilitasnya. Kemudian yang keempat itu ada dasar-dasar Markov chain. Kemudian yang kelima pemodelan Markov chain. Kemudian yang terakhir itu Markov chain dalam pemodelan asuransi, Pak. Kira-kira itu apa ada tambahan atau mungkin ada yang harus dikurangi gitu, Pak, Ya, dalam kajian? yang jelas itu harus kamu tambah itu bagaimana penentuan eh, klaim ya. Premi, Pak, ya, Pak. Terjadinya klaim, bagaimana pembayaran preminya, bagaimana menentukan besar premi, bagaimana menentukan bagaimana terjadinya klaim. Yang utama, Oh iya, berarti perilaku pemegang polis dalam pembayaran premi itu dipisah ya, Pak? Perilaku ya sendiri itu. sekarang kalau itu Anda masukkan kaitannya dengan kajian utama Anda apa di situ. Kalau memang itu memang berpengaruh, ya Anda masukkan, tetapi dari sudut pandang variasi apa faktor yang mempengaruhi itu Anda anggap sebagai variabel-variabel. Oh, oke, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Nggak ada pertanyaan yang lain? Berarti yang lain Maaf sudah Pak, loh ya. Mas, saya ingin tanya Pak. Ya, Kemarin kan saya belum sempat direview oleh Bapak ya Pak. Kan itu Pak, saya penelitiannya itu analisis kegagalan produk limbah, alat pengolahan limbah dengan menggunakan konsep rantai Markov Pak. ya. Nah untuk Nah untuk bab 2-nya, oh ya menjawab pertanyaan kemarin Pak, saya menggunakannya Markov, rantai Markov diskret Pak. Ya, Jadi si bab 2-nya itu ada pertama sekilas tentang pengelolaan limbah, maksudnya cuma sekilas saja, terus juga saya bawa ke reliabilitas dan analisis kegagalan alat, terus juga apa sih yang bisa dipakai buat memodelkan probabilitas dalam analisis reliabilitas ini. Nah lalu saya bawa yang bisa digunakan itu adalah rantai Markov. Nah rantai Markov yang digunakan itu rantai Markov diskret Pak. Mungkin itu aja Pak. ya. Kalau Anda cuma menulis rantai Markov diskrit doang nggak cukup. Itu kan harus ada transien, rekuren, sama limitnya. Karena kalau nggak pakai limitnya, gimana Anda mau menghitung sampahnya? Oke, saya kira Baik itu Pak. aja deh, karena Anda terlalu sibuk untuk kuliah ini. Ya, makasih. Maaf Pak, terima kasih. Bapak, Ya, kemarin saya yang reconnecting pas presentasi kemarin. Jadi kan untuk penelitian saya ini kan analisis survival pasien diabetes tipe 2 menggunakan pendekatan multivariate adaptive regression splints atau MARS di RSUD Tarakan Jakarta. hmm, Untuk kemudian masalahnya itu yang pertama, bagaimana analisis kurva Kaplan-Meier dapat menggambarkan pola kelangsungan hidup pasien diabetes tipe 2 di RSUD Tarakan Jakarta berdasarkan faktor risiko utama. Yang kedua, bagaimana penerapan metode MARS dalam menghasilkan model survival yang optimal dengan memperhitungkan interaksi antara faktor risiko utama pada pasien diabetes tipe 2. Dan untuk yang ketiga itu, bagaimana faktor risiko utama yang memengaruhi kelangsungan hidup pasien diabetes tipe 2 dapat diidentifikasi secara akurat melalui pemodelan MARS untuk mendukung pengembangan strategi pengelolaan kesehatan dan perawatan yang lebih efektif. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri itu pertama saya itu kan masukkan definisi tentang analisis survival dan definisi dari data sensor dulu. Lalu habis itu saya memasukkan definisi dari kurva dari analisis kurva survival Kaplan-Meier
dan uji log-rank untuk melihat karakteristik waktu survival pasien diabetes. Lalu di sini saya masukin juga tentang pemodelan CHOX proportional hazard pasien diabetes dengan melihat estimasi parameter untuk setiap variabelnya. Lalu saya masukin juga terkait triangle residual untuk melihat ketepatan model. Lalu ada pemodelan hazard dengan pendekatan Mars, include pengertian dari basis fungsi, maksimum interaksi, dan minimum observasi. Dan yang terakhir itu saya masukin pemilihan model Mars terbaik dengan generalized correction, GCV atau mean square error, Pak. Terakhirnya saya baru masukin tentang pengertian diabetesnya, Pak. Nah, analisis survival itu apa isinya? Jadi untuk analisis survival itu terkait definisi-definisinya gitu, Pak. Apa namanya? Nah, kalau seperti itu mungkin kalau itu kamu mungkin pakai definisi survival, tapi lebih baik yang Anda bicarakan adalah fungsi survivalnya. Itu juga ada saya masukin, Pak. Ada Ya fungsi udah, survival kalau dan fungsi fungsi hazardnya survival juga. dimasukkan, oke. Untuk judul dan tambahan lainnya apakah ada, Pak? Ya udah, nggak apa-apa, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Berarti Ya, saya lanjutin ke bab 3 aja ya, Pak. iya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya, Tadi kan bab 3 itu kan opsional. Kalau untuk strukturnya itu bagaimana ya, Pak? bab 3 Anda mau penelitiannya pakai data primer atau data sekunder, kan dari situ kan. Kalau Anda pakai data primer kan berarti metodologi penelitian, ya kan? Nah, kalau Anda pakai data sekunder berarti kan bukan metodologi penelitian, tapi datanya kan bukan tempat, waktu, kapan, di mana, sampling dan seterusnya. Ya lihat di panduan itu skripsi kan ada itu eh, Anda berupa kajian teori, data primer, data sekunder. Bab 3-nya itu kan yang membedakan di situ. Kalau data primer bab 3, bab 4 ada. Baik, Pak. Nanti dilihat lagi. Ya, oke. Makanya saya tidak sampaikan cara detail bab 3, tergantung pada apakah Anda pakai data primer atau data sekunder, karena tentu saja sub-subnya akan berbeda. Oke, oke, dah lagi. Nah, nggak ada? Nggak ada berarti nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada berarti saya cukupkan. Sekian, kemudian terakhir tugas dikumpulkan tanggal 20 PJ untuk membuat drive-nya, ya. Jadi yang mengumpulkan lebih dari tanggal 20 berarti saya anggap tidak mengumpulkan. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, Saya kan jadinya menggunakan dua model ya Pak, ada model Arima dan Sarima. Untuk penelitian terdahulunya, itu apakah dua-duanya. bagaimana Pak? Maaf. Dua-duanya yang bahasa Arima maupun Arima. Untuk penelitian terdahulu itu boleh pada penelitian yang berbeda di masing-masing metode Iya, atau ya, harus? boleh berbeda, berbeda. Oh, boleh Pak. Nggak apa-apa, ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Belum saya tutup? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup. Sampai jumpa untuk mengumpulkan tugasnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.